Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Bapak Haji Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, serta teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Di sini, saya Madia Izzatul Umma dari kelas PAI 4D ingin menjelaskan tentang pengembangan media. Apa sih pengembangan media itu? Pengembangan media adalah suatu proses di mana media itu berkembang dari zaman ke zaman. Yang dulunya awalnya ada media hanya visual, terus dikembangkan lagi menjadi media audiovisual, terus ada lagi media komputer, yang terakhir ada multimedia. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah media visual. Media visual itu ada komputer dan juga ada perfilman. Nah, dengan komputer dan juga perfilman ini kita bisa menggunakan media tersebut menjadi sebuah media pembelajaran. Yang artinya kita bisa membuat film yang bisa kita gunakan untuk sebagai media pembelajaran. Yang dengan komputer juga kita bisa membuat video berbasis animasi ataupun kita bisa mengedit-ngedit sehingga kita bisa menayangkannya mungkin di YouTube ataupun di berbagai media sosial. Nah, yang selanjutnya ini ada film. Nah, dengan film ini kita bisa menonton video pembelajaran dengan lebih menarik. Karena mungkin bisa bergambar. Nah, dengan bergambar itu kita bisa lebih jelas untuk mempelajari sebuah pembelajaran. Nah, selanjutnya ada media audiovisual. Nah, media audiovisual kita juga bisa menggunakan media pembelajaran yaitu dengan musik. Nah, yang awalnya media visual kan hanya gambarnya saja. Tetapi di media audiovisual itu kita bisa bergambar dan juga bisa ada musiknya ataupun ada suaranya. Nah, seperti itu. Dengan video yang berbasis suara dan bergambar yang menarik mungkin lebih menunjang pembelajaran kita di kelas ataupun di luar kelas. Nah, dengan dua ini mungkin pembelajaran yang dijelaskan guru kurang jelas. Tetapi dengan media visual dan media audiovisual kita bisa mendengarkan sendiri di rumah tanpa bisa dengan bimbingan seorang guru. Nah, kita bisa mengulang pembelajaran yang awalnya kita tidak mengerti dengan media visual dan media audiovisual, kita bisa mengerti. Selanjutnya media komputer. Nah, mungkin dulu kita jumpai hanya komputer saja, ya, seperti yang saya gambar di media visual. Tetapi di media komputer akhirnya diciptakan adanya laptop. Nah, kalau komputer kan hanya kita bisa pakai di rumah saja atau di tempat itu yang maksudnya tidak bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan dengan laptop kita lebih mudah untuk membawanya kemana-mana. Nah, dengan laptop ini kita bisa melihat video-video pembelajaran di mana saja, tidak hanya di rumah saja. Mungkin ketika kita bosan, nah kita bisa berpindah tempat, mungkin di kafe ataupun di rumah teman ataupun yang lainnya. Tetapi dengan komputer saja kita tidak bisa kemana-mana karena komputer ada pasangannya yaitu PC yang artinya tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, sementara laptop ini kita bisa menaruhnya di tas. Nah, lebih simpel juga seperti itu. Apalagi sekarang bukan hanya laptop, adanya MacBook. Nah, seperti itu lebih kecil daripada laptop. Sama sebenarnya dengan laptop, cuman MacBook lebih kecil dan lebih simpel. Selanjutnya yang terakhir ada multimedia.
Nah, multimedia ini kita bisa gunakan dengan cara-cara yang lain seperti musik, film, ataupun kita bisa menggunakan medsos. Nah, ini kita bisa menggunakan film ini ataupun lagu-lagu ini, atau kita bisa membuat media pembelajaran itu menjadi real life. Artinya kita bisa live sekarang di TikTok, di IG ataupun di Twitter seperti itu. Ataupun juga di YouTube itu juga bisa. Nah, mungkin dengan kita memberikan pengajaran yang real life itu seorang bisa bertanya dengan jelas, maksudnya langsung bertanya ketika kita jelaskan terus mereka tidak mengerti. Nah, semua itu bisa bertanya di komentar-komentar. Nah, nanti kita bisa jawab yang kita bisa. Seperti itu. Kan kalau hanya media visual, media audiovisual, nah kita hanya belajarnya sendiri tanpa adanya yang kalau kita nggak ngerti lagi ya kita nggak bisa bertanya. Tapi di multimedia ini kita bisa menggunakannya dengan lebih mudah lagi. Kita bisa menggunakan live streaming di TikTok, Instagram, YouTube. Nah, dengan ini bisa lebih mempermudah cara kita untuk mempelajari. Dengan ini semua karena adanya pengembangan media. Dan mungkin di zaman-zaman akan media itu akan terus berkembang dengan secara canggih. Pada saat itu ada masa konvensional, yang artinya kita pembelajaran hanya menggunakan papan saja, terus kembali ke menengah, yang kita ada proyektor, lebih ada, terus ada media-media yang lainnya. Nah, semakin berkembang zaman, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang medianya juga. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.